Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kembali kami semua dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah Zoom pada malam hari Tuhan. Kau pimpin ibadah ini Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Hanya Engkau yang beracara Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau jagai semua yang kami pergunakan Tuhan, terutama sinyal-sinyal internet kami semua Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Dan juga untuk pembicara pada malam hari Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya, hanya Engkau saja yang beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat, puji syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tanpa-Mu kami semua bukanlah siapa-siapa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kami jadikan hati ini tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Biar Kau selalu ada dalam hati kami. Ku jadikan hati untuk kejaman-Mu,
bagimu, harum di hadapanmu. Haleluya. Shalom, shalom setiap yang hadir, Bapak Ibu yang saya kasih. Shalom terutama untuk Ibu Ruth. Halo Ibu. Shalom. Duh, kangen loh Maria. Ibu, lama enggak ketemu. Iya. Gimana Shalom kabarnya semua. Bu? Baik-baik, luar biasa. Sudah Bu ya, sudah nyabrang lautan ya Bu? Belum bisa balik. Iya Bu, saya paham kok. Tapi Tuhan sangat baik ya Bu, walaupun jauh sana jauh sini, kita masih bisa ada kesempatan untuk tatap muka walaupun hanya melalui Zoom. Tapi sudah sangat berarti buat kita Bu. Amin. Semua Betul. sudah rindu loh sama Ibu ini. Puji Tuhan. Amin. Iya, anak-anak baik ya Bu. Semua sehat, semua baik. Semua melayani Tuhan di sini. Oh iya ya Bu, tuh luar biasa Bu Ibu. Iya Ibu, mari Ibu dipersilahkan untuk Ibu doa firman sekali. Monggo Bu. Langsung ya Ibu ya? Ya boleh Bu, silahkan Bu. Langsung firman ya? Oke. Ya, doa firman terus firman ya Ibu. Ya, mari kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini. Dalam pertemuan Zoom ini kami tetap percaya Engkau Tuhan Maha Hadir. Engkau ada di rumah kami masing-masing, Engkau Immanuel. Roh-Mu tidak dapat dibatasi oleh tempat maupun oleh jarak. Berbicara buat kami semua Tuhan, kami sungguh siap untuk menerima. Kepadamu segala kemuliaan hormat sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya, Bapak Ibu, apa kabar? Saya berdoa semuanya baik. Saya walaupun udah hampir dari bulan Maret, hampir setahun Bu Maria. Hampir setahun tadinya masuk sebagai turis, enggak nyangka terkunci bulan Maret tanggal 4, jadi nanti 4 Maret bulan depan, persis 1 tahun. Jadi orang Australia. Saya ingin sharing banyak hal sebetulnya, dan mungkin saya enggak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu juga pernah mengikuti Zoom-Zoom yang kebetulan saya melayani cukup banyak dari bulan Maret tahun lalu sampai hari ini, banyak sekali Zoom yang saya isi ya. Saya cuma ingin sharing begitu banyak keajaiban. Di sini tuh saya benar-benar cuman bersandar pada jalan sama Tuhan ya. Banyak pengusaha itu mereka itu ngalamin down berat sejak COVID, sejak bulan Maret tahun lalu, baik secara financial terutama ya, karena mereka sharing bahwa omset mereka turun, katanya sampai 90% Bapak Ibu. Dan pada waktu bulan Maret saya terkunci, saya mulai terkunci di Australia. Saya ngomong sama para pengusaha ini, "Bapak, sebetulnya kalau dipikir-pikir Bapak itu omsetnya turun 90%, juga nggak beda sama pendeta penginjil kayak saya. Kok bisa di Surabaya bisa khotbah 80 kali sebulan. Kena COVID langsung zep, habis sudah." Jadi saya bilang, nggak turun 90%, 100%. Bulan Maret, April turun 100%. Bulan Mei mulai ada Zoom, tapi paling cuma 1 dalam sebulan. Orang belum biasa pakai Zoom. Jadi baru ada 1, 2 gitu Bapak Ibu. Jadi dalam 1 bulan itu pelayanan saya paling setelah itu
2 kali, 4 kali, paling banyak itu paling banyak ya 5 kali. Nah, tapi sekarang, eee, bulan Februari ini tambah banyak karena ternyata saya juga tidak menyangka waktu di sini Bapak Ibu, saya itu tidak pernah berpikir bahwa saya ini ternyata diperkenalkan Tuhan. Padahal waktu masuk ke sini itu enggak punya teman sama sekali, jadi enggak punya kenalan, jadi masuk sebagai orang asing, ternyata dalam waktu cepat Tuhan itu bisa membuka pintu-pintu luar biasa. Di sini saya sampai punya banyak kenalan, termasuk saya mendapatkan akses dengan konsulat jenderal. Sehingga dari akses konsulat jenderal ini, beliau tuh sampai mengenalkan saya kepada banyak pendeta-pendeta bule. Jadi ini ceritanya sekarang saya di sini nih khotbah dalam 2 bahasa, Bapak Ibu. Ya khotbah bahasa Indonesia, ya khotbah bahasa Inggris. Cuman khotbah bahasa Inggrisnya ya namanya udah lama ndak ngomong bahasa Inggris, ya kadang-kadang patah-patah. Pokoknya waktu kebaktian pas saya khotbah bahasa Inggris, saya lihat jemaat kira-kira ngerti nggak ya? Saya lihat jemaatnya nangis. Wah, jemaatnya kok nangis-nangis. Nah, nangis itu kan ada 2 kemungkinan, nangis ngerti atau nangis belas gak ngerti. Nah, itu nggak tahu, wis dianggap positif aja, nangis ngerti aja ya. Jadi, itu yang saya alami. Saya bilang sama pengusaha-pengusaha, "Bapak-bapak ini masih lumayan, sak kelok-keloknya itu, terkunci di Indo, pengeluaran itu dalam rupiah. Sedangkan saya terkunci di Australia, pengeluaran di dalam dolar, Bapak Ibu. Sedangkan pemasukan tidak ada. Jadi saya terus terang, setahun ini boleh dibilang nggak bisa kerja karena visa saya tidak mengizinkan saya untuk kerja. Sehingga apa, sejujurnya ya betul-betul cuman mengandalkan pelayanan, tetapi pelayanan juga jumlahnya ndak banyak. Tetapi saya cuman bisa menyaksikan kepada semua teman-teman, sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan. Bahkan kami sangat diberkati Tuhan dengan luar biasa sekali. Kami mengalami selama setahun ini namanya dari mujizat ke mujizat. Mulai dari dipinjemin rumah, sampai diusir. Jadi kita pernah ngalamin dipinjemi orang rumah, orang Surabaya yang minjemin. Katanya, "Pakai aja, Bu. Sampai kapan?" "Sudah, ndak usah bingung. Pokoknya dipakai aja." Nggak sampai 2 bulan diusir. Jadi kita pernah Bapak Ibu ngalamin diusir juga. Tetapi, dalam perjalanan itu naik turun. Nah, mungkin saya mau sharing aja ya, secara singkat, tentang yang namanya berjalan sama Tuhan itu seperti apa. Saudara, waktu tahun 2020 awal, tahun 2019 akhir, kalau Bapak Ibu ada yang ingat, saya pernah kasih pesan bahwa tahun 2020 akan menjadi tahunnya Elia, di mana Elia itu akan dipingit Tuhan di Sungai Kerit. Kemudian yang di luar akan mengalami kekeringan. Tuhan berbicara itu terus. Tetapi Tuhan akan memelihara Elia dengan burung gagak, kasih makan 2 kali sehari steak, pagi dan sore. Saya pernah bagi itu di gereja Rehoboth. Bagaimana paginya steak iga, malamnya steak lidah, mungkin besok paginya tibon, mungkin besoknya tenderloin, sirloin. Saudara masih ingat itu pesan Tuhan tahun 2020 awal, dan ternyata terjadi beneran. Cuman saya enggak membayangkan sampai benar-benar beneran, dalam arti dulu saya pikir Elia itu disembunyikan Tuhan, oh kita suruh mendekat sama Tuhan. Enggak benar-benar mengalami masa-masa kekeringan di lockdown. Ternyata benar-benar terjadi seperti lockdown, Bapak Ibu. Nah, tahun 2021 ini, kalau tahun lalu tahun Elia, tahun 2021 ini akan menjadi tahunnya 3 tokoh di Alkitab.
tahun Isakar, tahun Benyamin, dan tahun Rut. Tahun Isakar, tahun Benyamin, dan tahun Rut. Nah, mungkin saya nggak bisa menerangkan semua karena saya juga nggak tahu apakah di antara Bapak Ibu sudah pernah mengikuti Zoom-Zoom di mana saya khotbah. Karena kalau saya khotbah di Zoom-Zoom itu saya sudah membagikan secara terpisah apa maksudnya tahun Rut, apa maksudnya tahun Benyamin, apa maksudnya tahun Isakar. Tetapi mungkin saya akan berbagi simpel saja mengenai yang namanya jalan sama Tuhan. Ketika tahun 2020 kita mengalami COVID seperti ini, saya tuh bersyukur Tuhan sudah membukakan dulu mengenai Elia. Dan Tuhan janji, kamu akan mengalami pemeliharaanku. Dan bukan hanya pemeliharaan, sekedar pemeliharaan, tapi kelimpahan. Dan sungguh Bapak Ibu, walaupun saya terkunci di Australia, di mana pengeluaran dalam dolar, itu kami mengalami mujizat itu gila-gilaan. Tiba-tiba ada orang bisa ketuk pintu, katanya disuruh Tuhan, padahal dia tuh mau tidur, disuruh Tuhan pakai baju, suruh ngambil amplop, amplopnya suruh ngisi duit dolar, suruh kirim ke rumah saya, padahal enggak terlalu kenal. Nah, kejadian-kejadian seperti itu benar-benar sering terjadi selama kami tinggal di Australia ini. Yang namanya hal-hal supranatural itu sungguh terjadi Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau sharing sebentar, apa sih yang paling penting walaupun gini ya, walaupun kita tuh enggak ngerti tahun Rut apa, tahun Isakar itu apa, tahun Benyamin apa, tapi yang penting saudara dan saya itu jalan sama Tuhan. Karena kalau kita itu jalan sama Tuhan, sekalipun kita melalui padang gurun, kita mau melalui api, kita pasti akan tetap mengalami kemenangan. Saya enggak tahu bagaimana teman-teman di Rehoboth, tetapi wah di sini itu benar-benar kami mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan itu dahsyat banget, Saudara. Bahkan bukan cuma saya aja yang mengalami secara pribadi, tetapi juga anak-anak saya. Justru ketika ada di sini, mereka tuh mengalami lawatan Tuhan itu gila-gilaan. Mereka tuh melihat bagaimana Tuhan itu nyata, sehingga mereka tuh sekarang malah terlibat di dalam pergerakan-pergerakan. Jadi di Australia secara khusus di Perth ini Bapak Ibu, sedang muncul banyak sekali anak-anak muda yang sedang berapi-api buat Tuhan, dan cukup banyak jumlahnya dan mereka sangat haus dan lapar untuk sebuah pergerakan dan kebangunan rohani. Dan anak-anak saya terlibat di dalamnya. Nah, saya cuma mau sharing, kita lihat dari kitab Kejadian ya Bapak Ibu, Kejadian pasal yang ke-39. Ayat yang kedua, Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, ini salah satu ayat yang saya sangat sukai. Tetapi pemahaman saya dulu salah. Saya dulu mengartikan ayat ini ya, enak ya kalau orang itu disertai Tuhan, maka apa yang dia kerjakan selalu berhasil. Jadi konotasi yang saya tangkap, orang kalau disertai Tuhan itu nggak pernah gagal. Orang yang disertai Tuhan itu selalu berhasil, itu semuanya mulus. Tetapi saya salah. Ternyata saya menafsirkan ini secara salah. Bapak Ibu, kalau Anda lihat, bagaimanakah sih kehidupan orang yang disertai sama Tuhan, disertai oleh Tuhan? Kalau kita lihat kehidupan Yusuf ya, sebetulnya kehidupan Yusuf itu seperti grafik. Kalau digambarkan sama grafik itu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Salah satu contohnya,
pertama kali Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Dapat mimpi bahwa dia akan menjadi seorang yang berpengaruh, seorang yang punya kuasa. Nah, mungkin saudara di awal tahun 2020 atau bahkan di tahun 2021 ini, saudara dan saya mendapatkan janji Tuhan. Nah, namanya kalau mendapatkan janji Tuhan pasti kita seneng dong. Tuhan bilang, aku akan memberkati kamu luar biasa. Engkau akan mengalami terobosan. Engkau akan mengalami kesembuhan. Engkau akan mengalami pemulihan. Pasti kita semua senang banget. Semua janji Tuhan, semua nubuatan yang kita dengarkan, itu bikin harapan kita tuh naik. Jadi kita tuh langsung mumbul, saudara, naik. Tetapi saudara bayangkan, setelah Yusuf itu mengalami mimpi, dia semangatnya bangkit. Wah, berarti dia merasa, wah, hidup saya akan berbeda dari orang lain karena Tuhan mempunyai rencana untuk mengangkat saya menjadi seorang yang punya pengaruh. Nah, semangatnya naik. Ketika Tuhan memberikan janji, aku akan berkati kamu, semangat kita naik. Ketika Tuhan berjanji, tahun ini engkau akan melihat keajaibanku, semangat kita bangkit. Tetapi apa yang terjadi pada Yusuf? Tidak lama setelah itu, kita tahu ceritanya, Yusuf masuk ke sumur. Yusuf masuk sumur. Lalu setelah Yusuf masuk sumur, ibaratnya orang itu gini, habis diangkat, dijungkrak, no. Habis diangkat, didaunkan. Ditwibok nih, sampai bikin mungkin kok kayak gini. Katanya Tuhan memberikan janji aku akan jadi penguasa. Katanya Tuhan memberikan janji aku akan menjadi seseorang yang berarti, aku akan mengalami breakthrough, aku akan mengalami terobosan. Tapi kok kayak gini Tuhan. Nah, ini yang dialami oleh Yusuf. Lihat ya Bapak Ibu, habis dari titik di atas, tiba-tiba dijungkrak di bawah. Kemudian tidak lama lagi setelah itu, Alkitab menuliskan begini. Lalu Yusuf tidak lama setelah di sumur, dijual jadi budak, tiba-tiba mimpi apa ya, jadi budak terus dipercaya sama Potifar untuk menjadi tangan kanannya. Potifar ini seorang taipan Bapak Ibu. Taipan itu artinya dia seorang penguasa besar, tetapi tidak lebih tinggi dari raja. Jadi taipan itu dia orang yang punya power secara politik, tetapi dia juga pengusaha. Jadi konglomerat, termasuk konglomerat. Nah, si Potifar ini memang termasuk orang pentingnya Firaun. Dia punya banyak perusahaan. Nah, saudara bayangkan tiba-tiba Yusuf diangkat. Wah, berarti benar nih, aku diangkat Tuhan nih, jadi penguasa. Nah, senang nih, senang. Bayangkan senang Bapak Ibu, habis di titik atas, dijegrokno, terus diangkat lagi. Naik lagi semangatnya, happy. Terus kemudian, nggak lama kemudian, habis jadi penguasa, dipercaya oleh Potifar, mengelola semua perusahaannya. Bayangin, nggak ada background pendidikan, nggak ada pengalaman, tiba-tiba mimpi apa, dikasih kepercayaan kalau bahasa modern sekarang jadi CEO. Naik lagi. Ini Bapak Ibu, saya tuh kalau mikir-mikir, saya tuh persis Yusuf. Persisnya gimana? Yusuf ini orang sanguin Bapak Ibu. Yusuf itu orang sanguin. Orang sanguin itu artinya gampang banget cerita. Kalau ngomong itu kemana-mana Bapak Ibu. Orang sanguin itu terus terang susah untuk menyimpan rahasia. Jadi dapat dikit curuita kemana-mana. Makanya itu yang dibenceni dari Yusuf itu kan, Tuhan lo bicara sama aku ini mau jadi penguasa. Lah ya kan ngamuk koko nih, merasa dia itu kayak sombong, koyo lutok tasin disintai mbek Tuhan. Nah ini Yusuf Bapak Ibu. Nah bayangkan kalau karakter kayak Yusuf yang sanguin gini, dikit cerita, sebentar cerita, saya ya gitu loh Bapak Ibu. Sebentar dapat ini cerita, delala gak suwe setelah itu dijegroke Tuhan. Berarti sudah kadung cerita kemana-mana. Habis itu dijegrokan. Itu persis terjadi ketika saya itu diusir Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bayangkan ya,
waktu saya masuk ke Australia, ke Perth itu pertama kali, saya itu nunut rumahnya temen. Jadi ada temen saya yang juga membawa anaknya sekolah ke Perth. Terus dia ngomong, "Wis Burut, nggak usah nyewa rumah, barengan naik sama aku. Hitung-hitung podo jagakno anak." Ya wis barengan, ngirit Bapak Ibu. Bapak Ibu nyewa rumah di sini tuh sing setengah mati tuh nyewa rumah. Biaya hidup itu sebetulnya ndak mahal, podo mbek Indo. Tapi sing mahal itu nyewa rumah. Nyewa rumah itu paling murah Bapak Ibu 24 juta itu sebulan, bukan setahun. Lah kalau biaya hidup itu hampir mirip, contoh beras. Beras sak kilo harganya sak dolar. Sak dolar sekarang berapa ya? 10.600. Beras di Indo berapa Bapak Ibu? Aku gak meloki ya rego beras. Beras di Indo regane piro? Berapa Bu Maria beras di Indo 12.000. harganya? 12 ribuan, Bu. Oh, 12.000. Wis ini $1 apik. Bagus, dudu akeh sing akeh kutune ya, bukan terus sing pecah-pecah ora. Jadi $1 harga 1 kilo beras itu kita dapat di sini. Nah, mengkae belanjane biaya hidup sebetulnya hampir mirip karo Indo. Terus biaya listrik itu hampir sama Bapak Ibu, 1 bulan tergantung pemakaian ya, tapi rumah standar kecil gitu ya sak bulan sekitar 250 sampai 300.000 sak bulan. Kadang lek rodo akeh pemakaiannya ya gopek 500.000 sak bulan. Jadi sebetulnya nggak mahal, tapi sing larang tuh kontrak rumah. Jadi ketika saya pertama masuk Australia, Perth, saya tuh dinunuti temen. Nah, dulu pulang pergi dari Perth Surabaya, wirawiri gak kroso. Nah, ternyata waktu kekunci tinggal bareng baru kroso, Bapak Ibu. Ternyata tinggal bareng kalau keluarga lain itu gak enak, gak bebas. Mereka baik, tapi kita kan gak enak. Misalnya kita bangun pagi, arek-arek mau sekolah, saya masak iwak, bauke gak sak rumah, terus buanter suarane. Mereka bangunnya jam 11, jam 12 sih. Wah, sungkan dewek. Akhirnya saya nggak tahan. Terus saya bilang gini karo anak-anak, "Yuk kita pindah rumah yuk, cari kontrakan." Lah anak-anak ndak mau, "Mama ini loh ndak kerja kok mau nyari kontrakan. 24 juta terus bayarnya apa?" Ya juga sih. Akhirnya sembayang, Bapak Ibu sembayang. "Tuhan, aku tuh kepengen punya pindah rumah. Karena aku ini ndak tahan tinggal bareng gini." Dapat mujizat. Mujizat, aku tuh ndak cerita orang-orang. Tiba-tiba ada jemaat, moro-moro itu dia tuh nawari singkat cerita, ndak ada angin, ndak ada hujan, dia tuh istilahnya nawari AI-nya itu punya rumah di Perth, nganggur, nggak kepake. Jadi cerita niki rumahnya AI. Terus saya teleponan karo AI loh. Taci ini beneran mau minjemkan ke saya. Kan Taci ini enggak kenal saya. Iya Bu Ruth, beneran. Berapa lama? Wis enggak usah mikir. Wis pokoknya pagi enai. Itu bulan Oktober saya masuk rumah itu. Oh cerita di mana-mana aku Bapak Ibu, di Zoom, di kebaktian, cerita kabeh. Saudara Tuhan itu ajaib. Saya itu nggak jadi kontrak, dipinjemi rumah. Rumahnya 700 meter persegi, gede. Terus habis itu nggak bayar biaya listrik. Kenapa nggak bayar biaya listrik? Karena Tacik ngomong, sudah biar kita yang bayar. Ternyata Tuhan itu ajaib. Pas aku lihat rumahnya, kok 700 meter mateng kon listrik entek piro gile omahe sak mini gede nih. Ternyata Tuhan itu bikin mujizat. Tiba-tiba pemerintah Australia memberikan hadiah Natal berupa listrik. Oh, di sini ono Bapak Ibu hadiah listrik. Jadi kita di sini tuh kalau bayar listrik itu bikin istilahnya bikin kayak akun, bikin kayak rekening khusus listrik. Jadi setiap rumah itu dimasuki saldo karo pemerintah $600, 6 juta. Jadi tiap bulan listrik entek piro disedotno dari saldo itu. Lah dikai 600. Ini pertama kali, mujizat pertama di Perth Bapak Ibu, sampai teman-temanku ngomong gini, "Wah,
ini benar-benar mujizat sejarah dan terjadi karena ada Bu Ruth. Nah, rodok mekrok irungku. Wah, anak kesayangan Tuhan, semua dapat berkat. Aku cerita di Ndindi, rumah 700 meter. Tuhan tuh ajaib, gak usah bayar listrik dibayari. Wes cerita di Ndindi, Bapak Ibu, sing duwe ngomong, wis pakai aja sebebas-bebasnya sampai nanti perbatasan dibuka, ndak masalah. Burut pakai aja atau kita ndak pakai. Ngono jerene Bapak Ibu. Ndelala gak sampai 2 wulan, 1 wulan setengah. Aku ditelepon karo tacike. Bu Ruth, maaf suami saya berubah pikiran. Saya memberi waktu Bu Ruth untuk keluar ya sampai bulan Desember. Aku sik tas mlebu dorong ambekan sing enak. Bapak Ibu ngrasakno pindahan ya lek koyok keong Bapak Ibu pindahane gampang. Iki pindahan wong papat barange ya wis oke. Terus habis itu aduh sumpek saya Bapak Ibu jam 8 tanggal saya masih inget kok tanggal aku diusir. Pokoknya tanggal sing elek ku ya eling ya. 28 November. Pokok tanggal tragedi-tragedi itu inget lah. 28 November tahun 2020 aku diusir. Hari pahlawan aku diusir Bapak Ibu. Bener-bener koyok pahlawan mengusir penjajah dari koyok penjajah diusir aku. Saya 28 November jam 8 malam diusir. Mau lagi ndek gereja, langsung sumpek Bapak Ibu ora iso nyembah, ora iso sembahyang nangis terus. Tuhan iki apa? Ngomong mbek jemaat wis kadung cerita ndek ndi-ndi, aku entuk mujizat di Seleoma 700 meter, nggak bayar listrik entuk mujizat. Delalah kok sak ulan tengah durung sampai 2 wulan wis dikongkon metu. Aduh, padahal waktu aku masuk rumah itu ya Bapak Ibu, rumah itu kotor loh Bapak Ibu, aku sing berseni. Tak pikir-pikir enak loh sing duwe omah untuk tenaga bersih-bersih gratis. Tak pikir-pikir boncekno yo. Tak pikir duh kurang ajar boncekno. Aku jadi cleaning service gratis iki tenanan. Sempet ngamuk Bapak Ibu, sempet emosi. Nah Bapak Ibu bayangno, udah cerita kemana-mana moro diusir. Aduh, saya bayangkan Yusuf itu kayak gitu loh. Bayangkan kayak gitu. Teman-teman, saudara, Tuhan itu bilang, aku mau jadi pemimpin. Delala masuk sumur, diguyu karo kabeh. Mana, jarene kabeh pemimpin. Mana, katanya Tuhan mau memberkati. Mana bukti nih, katanya Tuhan mau nyembuhno. Mana, gak waras-waras. Saudara, itu nggak enak loh omongan kayak gitu ya kan. Yusuf itu down. Terus kayak gitu, gak suwe dinaikno Tuhan lagi, jadi CEO. Yusuf ngomong, "No, deloken kan? Bener. Tuhan memang menetapkan aku jadi pemimpin, jadi penguasa, ya kan?" Ya ta ibaratnya itu lek punya koncoku wis pamer kayak gitu. Jadi CEO Potifar gak suwe difitnah Bapak Ibu, jelalah mlebu penjara. Lihaten diturunkan lagi. Terus dari penjara kita tahu akhirnya dia naik lagi jadi penguasa kedua setelah Firaun. Nah, yang saya belajar begini, yang saya mau sharing sama Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Berjalan dengan Tuhan, jadi kalau kita itu jalan dengan Tuhan, bukan berarti semuanya itu gunung kabeh. Jadi artinya di atas kabeh, enggak. Berjalan dengan Tuhan itu tidak selalu Anda tuh semuanya sukses, berhasil seperti yang Anda suka. Tapi berjalan dengan Tuhan itu ternyata meliputi 2 bagian. Ya ada gunung, ya ada lembah. Ya ada puncak, ya ada di bawah. Jadi dengarkan, makanya kalau saudara sedang di bawah, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Karena banyak sekali anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan sejak kejadian COVID. Kenapa? Karena mereka merasa Tuhan itu jahat, Tuhan meninggalkan mereka. Sangat picik selama ini kalau kita berpikir orang yang disertai Tuhan berarti selalu sukses keuangannya. Jadi pas dia ngalamin nggak ada keuangan, berarti dia nggak disertai Tuhan. Sangat salah kalau kita berpikir orang yang sukses itu selalu sehat. Terus kemudian ketika dia ngalamin COVID, nah ya toh, kowe duso apa iki karo Tuhan.
salah apa iki karo Tuhan, ditinggalke Tuhan. Itu banyak dari kita berpikir fisik seperti itu. Jadi orang yang disertai Tuhan itu mencakup dua aspek, ada gunung dan juga ada lembah. Tetapi ini pelajaran kedua yang saya mau sharing sama Bapak Ibu. Dengarkan baik-baik. Baik kita dibawa ke gunung, maupun kita dibawa ke lembah, tidak Tuhan tinggalkan. Tuhan ada waktu kita di gunung, dan Tuhan ada waktu kita di lembah. Jadi dengarkan baik-baik. Firman Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak biarkan kamu. Kalau hari ini Bapak Ibu di gunung, gampang pasti merasakan Tuhan menyertai. Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu sedang di lembah, sangat sulit orang merasakan apakah Tuhan masih ada bersama kita. Karena seringkali ketika kita di lembah, kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita. Jadi baik di gunung maupun di lembah, Tuhan ada, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, bagian yang ketiga yang saya mau sharing, dengarkan Bapak Ibu. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melewati gunung dan lembah, dan di dalamnya itu pasti Tuhan menyertai. Nah, yang ketiga, lihat, baik di gunung maupun di lembah, setiap bagian atau setiap tempat itu punya andil di dalam rencana besar Tuhan. Saya ulangin. Baik kita ada di posisi di gunung, maupun kita ada di posisi di lembah, setiap posisi itu merupakan andil, ada merupakan bagian dari skenario Tuhan yang besar. Nah, kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan itu punya rencana, misalnya punya rencana membawa Bapak Ibu diberkati secara keuangan, banyak dari kita berpikir semua bagian skenario ini jalannya pasti kenceng. Enggak. Jadi baik di gunung maupun di lembah, ada investasi dari skenario Tuhan di dalamnya. Supaya gampang saya kasih contoh penjelasan ya. Waktu Yusuf ada di sumur, sumur pun merupakan dalam tanda kutip seperti bukan kesengajaan, tapi bahasa sederhananya sih memang kayak sengaja ya, kesengajaan Tuhan. Jadi waktu Yusuf di sumur, itu ada bagian dari perencanaan Tuhan. Loh kok bisa? Karena tidak ada sumur, Yusuf tidak ketemu Potifar. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada sumur, Yusuf tidak ketemu Potifar. Kalau tidak ada penjara, Yusuf tidak akan ketemu dengan Firaun. Berarti baik di penjara maupun di sumur, itu ada bagian perencanaan Tuhan yang sedang dilaksanakan. Kenapa Tuhan sepertinya sengaja memasukkan Yusuf ke sumur? Kenapa Tuhan sepertinya sengaja memasukkan Yusuf ke penjara? Karena kalau tidak ketemu di penjara, Yusuf tidak akan pernah sampai ke Firaun. Bapak Ibu bisa nangkep ya? Bisa ya? Jadi dengarkan baik-baik. COVID ini pun saya tetap percaya ada bagian kesengajaan Tuhan. Kita ditaruh di dalamnya. Karena kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk ketemu dengan Firaun. Bahasanya gitu Bapak Ibu. Yusuf dimasukkan ke sumur untuk ditemukan dengan Potifar. Yusuf dimasukkan ke penjara untuk ketemu dengan Firaun. Saudara dan saya dimasukkan di dalam masa kekeringan selama COVID. Karena sebentar lagi saya sangat yakin ada Firaun yang akan Tuhan pertemukan dengan kita. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan pertemukan dengan kita. Sebaliknya, mungkin Bapak Ibu berkata begini, lalek gitu kenapa Tuhan tidak langsung aja bawa Yusuf ke Firaun? Nggak usah pakai ke Potifar, tiwas PHP. Mari dinaikno, dijeglekno lagi. Naik lagi, jeglek lagi. Kan PHP Tuhan itu. Enggak Bapak Ibu. Yusuf bisa menjadi penguasa di Mesir
Karena Yusuf sudah belajar dulu mengelola perusahaannya Potifar. Yusuf tidak mungkin menjadi CEO-nya negara Mesir kalau dia tidak belajar dulu menjadi CEO-nya Potifar. Jadi Bapak Ibu mengerti ya. Jadi ini loh arti disertai Tuhan, bahwa kalaupun kita diizinkan mengalami yang tidak enak, di dalam tidak enak itu pun ada bagian dari perencanaan Tuhan untuk membawa kita ke sesuatu yang spektakuler. Gitu loh. Di bagian penjara pun untuk membawa Yusuf ke Firaun. Di bagian COVID pun Tuhan mau membawa kita ketemu sesuatu yang besar. Tapi dengan catatan, kalau selama kita di sumur dan di penjara, kita bisa bereaksi dengan benar, maka itu akan mempercepat penggenapan rencana Tuhan yang besar. Nah, yang bahayanya itu gini, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Amin Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi sekali lagi, disertai Tuhan tidak selalu gunung. Kadang dibawa Tuhan ke lembah. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Nah, yang bahaya ketika Tuhan lagi bawa kita di sumur, ketika Tuhan lagi gandeng tangan kita ke penjara, kitanya bereaksi salah. Banyak anak Tuhan bereaksi salah. Mereka malah lari meninggalkan Tuhan. Sehingga apa? Mereka tidak nyampe ketemu Firaun. Coba kalau Yusuf pada waktu mau dimasukkan penjara, dia lari. Dia tidak ikhlas dimasukkan ke penjara, maka Yusuf tidak akan pernah jadi penguasa Mesir. Nah, di saat-saat ketika saudara hari ini sedang ada di lembah, perlu sekali saudara bisa bereaksi dengan benar. Jangan lari. Kenapa? Karena penjara pun sedang dipersiapkan Tuhan untuk bawa saudara ke atas. Karena sumur dipersiapkan Tuhan membawa saudara naik. COVID, lockdown, masalah finansial, itu diizinkan Tuhan, saudara seakan-akan dibawa di bawah. Kita tidak tahan, kita tidak suka teriak. Tapi kalau kita bisa bereaksi dengan benar, kita akan dibawa ke atas. Kita akan dibawa ke atas. Bapak Ibu, ketika saya diusir, saya kaget kayak orang kena ketiban tembok roboh dalam sekejap. Dan ketika saya ngomong suami ya sempat jengkel juga sama yang punya rumah. Dia merasa bahwa kita ini tidak minta, tapi kita ini yang ditawarin sekarang sudah usung-usung soro kayak gini diusir. Kok enake gitu. Kita ini kayak merasa kayak diperlakukan kayak, maaf ya Bapak Ibu, kita ini merasa diperlakukan koyok maling. Jadi sempat yang namanya jengkel tuh ada. Tapi Bapak Ibu dengarkan. Tanggal 29 November pada waktu saya berdoa, pagi-pagi, saya ngomong begini, tiba-tiba saya mendengar seperti ada suara Roh Kudus berkata begini, hati-hati loh ya, kowe bereaksi, hati-hati. Karena Tuhan lagi ngeliain loh, kamu bereaksi ini kayak apa. Saya merasa seperti itu Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba saya bisa bereaksi seperti ini. Tuhan, aku ya ada jengkel, aku ya ada mangkel. Tapi aku tuh enggak ngerti, kok kenapa jalannya Tuhan ini koyok PHP tenan. Aku ora ngerti Tuhan. Tetapi aku percaya pada pengaturan-Mu. Aku percaya pada cara-Mu. Nangis ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Habis itu saya langsung cari kontrakan rumah wis yo apa meneng. 24 juta lek bayar ya wis dihadepin. Engko cara bayare engko ae wis didelok sik, yang penting entuk omah dhisik, aku dikasih waktu sekitar 2 minggu untuk keluar ya. Terus habis itu 18 jam dari jam 8 tanggal 28 November, 18 jam kemudian kira-kira jam 2. Sesuatu itu terjadi. Terjadinya itu gini Bapak Ibu. Saya ini cuma curhat sama 2 anak rohani di Indonesia, curhat.
Dan 2 anak rohani saya ini nggak pernah bocor mulut, nggak pernah. Delalah hari itu bocor mulut 1 itu. Hari itu. Saya itu ngomong, "Ojo cerita sapa-sapa ya." Karena Cece nggak mau orang-orang tuh syak gitu loh. Iya, C. Delala intine singkatnya, tiba-tiba dia itu mungkin maksudnya baik. Pikirnya dia itu gini loh, kenapa sih Cerut ini kok ndak mau kontrak ae daripada sorry ya, daripada kok koyok wong ngemis-ngemis diusir koyok maling. Pikirnya dia itu gitu. Nah, terus dia itu tanya, "Emangnya piro ya kontrak rumah di Perth?" Nah, dia carane tanya apa? Dia iling ada 1 teman dulu di Perth, telepon. Ya temen ini podo ndek Bible study kelompok saya juga ya, anak rohani saya baru jadi anak rohani baru. Tapi dia ndak tahu cerita saya. Terus dia tanya, "Piro sih kontrak rumah ndek Perth?" Sak gini, "Wih larang ya." "Iya, lah mbok pikir piro?" "Kenapa sih kamu mau nyari buat apa?" Tiba-tiba Tuhan bicara, cerita no tentang Cerut. Dia itu diceritai. Nah, arek yang diceritai ini kaget. Dia itu dulu tinggal di Perth. Terus suaminya dapat kerjaan di New Zealand. Suaminya dapat kerjaan di New Zealand, terus habis itu dia itu baru beli rumah, belum ditinggali. Dia pindah ke New Zealand untuk kerja, terus rumahnya itu belum ditinggali, jadi bentuk rumahnya kayak apa jerone ora ro. Terus habis itu dia itu lagi berdoa selama 3 minggu. Jadi sebelum saya diusir tuh dia udah berdoa selama 3 minggu. Tuhan, ini rumah mujizat. Tuhan, kita tuh mau kasih siapa ya sing mau ninggali rumah kita, kowe ndak usah bayar. Tuhan kirimno orang opo sing isa ninggali rumah kita. 3 minggu dia berdoa dan jelalah berita ini sampai di telinga dia langsung nggak pakai lama dia telepon saya. Ya jenenge dipinjemi omah, langsung heeh heeh. Jadi aku diusir 18 jam kemudian wis nemu omah anyar Bapak Ibu. Rumahnya baru gres, ndak 700 meter, 300 meter. Tapi Bapak Ibu tak ceritai ya. Duh ini orang luar biasa. Rumahnya ini gres anyar, terus kulkasnya Bapak Ibu, kulkasnya itu smart smart kulkas. Bapak Ibu ndak tahu ya smart kulkas. Smart kulkas itu Bapak Ibu iso YouTube-an lewat kulkas. Nah, belum pernah tahu kan? Kok kapan-kapan tak tunjukke foto nih ya. Jadi Bapak Ibu iso YouTube-an di kulkas. Jadi di kulkas tuh ada screen-nya, ada layare. Iso nonton TV, iso YouTube-an, iso WA-an, iso Instagram-an di kulkas. Nah, luar biasa. Loh, burut laopo YouTube-an di kulkas. Loh, Bapak Ibu ndak tahu ta, pas aku masak YouTube tak setel, aku mbek nyembah, makanya sering gosong. Soalnya apa? Oh, lah mbek masak, ambek YouTube-an, ambek nyembah ngene, lali karo masakane. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi smart kulkas. Terus mari gitu di rumah ini Bapak Ibu. Nah, ini kamar yang saya tempati ini kamar utama. Di belakang sini ono jacuzzi nih. Jadi omah iki ono jacuzzi. Terus aku tuh ngomong karo Tuhan, "Tuhan, kok sampai luar biasa disediakno sak jacuzzi niki kanggo apa to Tuhan? Ono jacuzzi nih karo spa." Tuhan itu bilang, "Nak, supaya engkau bisa merenungkan firman-Ku lebih lagi." Ngono lho jarene. Ngono kuwi Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu tahu, waduh gila banget dak di rumah ini. Terus Bapak Ibu tahu ndak, sing punya rumah delalah wong mereka tuh lho di New Zealand. Mereka itu belikno kita itu tempat tidur. Aku kan nggak duwe perabotan. Aku cuman duwe kasur. Memang sengaja ndak mau beli frame-nya. Kenapa? Males angkat-angkat, wiki ae wis abot, kasur tok ae wis abot. Dadakno dibelikan frame-nya, dibeliin banyak hal. Bapak Ibu tahu yang paling gila? Barusan mereka membelikan sebuah televisi. Nah, Bapak Ibu pasti ndak pernah nyangka. Televisinya ukurannya 100 inch. Nah, kuwi iso bayangkan 100 inch ku sak piro ya.
Berat televisinya 190 kilogram. Jadi televisinya jauh lebih gede dari badan suami saya, lebih tinggi dari suami saya. Suamiku ngomong, "Iki kamu enak, besok lek wis dipasang sum-suman ndek kene." Bapak Ibu, aku ngomong, "Wah, lek sum ndek TV 100 inch iso ketok kabeh jerawate wo, iso ketok sing angop-angop ketok, gak iso singitan ko ya. Lah sakmono gedene kene koyo ndelok bioskop Bapak Ibu." Dan itu loh yang saya lihat, saya perhatikan bahwa Tuhan itu sekalipun saya waktu itu ada di lembah, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Lembah pun diizinkan Tuhan untuk mengantar saya kepada sesuatu yang lebih baik. Tetapi saya ingin meng-encourage Bapak Ibu, kalau hari ini Anda sedang di lembah, mari kita bereaksi dengan benar. Bereaksi dengan benar itu seperti apa, Bu? Kita lihat yuk satu ayat terakhir, Kidung Agung. Kidung Agung pasal ke-8. Ayat yang ke-5. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Harusnya pada waktu kita ada di padang gurun, inilah reaksi yang harus kita miliki. Kita tetap bersandar kepada kekasih kita. Kita bisa tetap melekat kepadanya. Kita bisa tetap belajar berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya. Aku tidak mengerti sampai kapan akan seperti ini. Tetapi aku percaya kepadamu." Ini istilahnya ada satu sikap ikhlas, ada satu sikap kayak nerimo. Bapak Ibu bisa bersyukur. Walaupun dengan air mata saya diusir, saya nangis, tapi saya bilang, "Tuhan, aku tidak mengerti. Tapi aku tetap percaya kepadamu. Tolong hamba-Mu Tuhan." Udah gitu. Saya tetap melangkah cari rumah. Tuhan mengkat, nggak usah cari rumah. Tuhan yang memberikan jalan. Jadi Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Kalau Anda sedang ada di lembah, biarlah engkau tetap bersandar kepada kekasih-Mu. Tetap melekat. Bapak Ibu sejak ada di sini memang jujur saya bersyukur satu sisi saya diizinkan Tuhan untuk bisa istirahat. Asli ya kalau balik di Surabaya dengan jam pelayanan kayak dulu, saya mungkin tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan seperti di sini. Secara manusia pelayanan saya di sini berkurang banyak. Tetapi ajaibnya yang namanya berkat finansial itu gila-gilaan banget Bapak Ibu, luar biasa. Jadi saya tuh tetap ngomong begini bahwa sekalipun ada di lembah, kalau kita tetap bersandar kepada kekasih kita, kita bisa tetap Tuhan. Namanya bersandar itu ngalem, "Tuhan aku ndak ngerti kok kayak gini, tapi aku berharap hanya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Hanya kepadamu Tuhan aku sandarkan semuanya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk keadaan yang belum dirubah. Terima kasih walaupun aku ndak mengerti." Saudara ndak gampang loh ketika saya diusir ngomong, "Aku ndak mengerti tetapi aku percaya Tuhan." Saya menyemangati suami dan anak-anak dan mereka juga menyemangati saya ketika down, "Ndak apa-apa, berarti kalau kita diizinkan Tuhan kontrak, berarti Tuhan akan kasih kita dana untuk kontrak." Saya bilang gitu. "Yes, berarti kita bisa lah pasti kontrak." Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu dan ternyata ndak perlu sampai kontrak. Saya menempati rumah ini dan aduh Bapak Ibu sampai anak saya bilang gini, "Kayak tinggal di hotel tiap hari ya, Ma." Jadi Bapak Ibu sampai saya tuh bilang gini, "Kalian tuh kenapa beli TV sak gini gede nih? Kalian tuh kenapa beli sofa, beli meja makan sak gini apike? Buat apa wong kalian ndak tinggal di sini Masian? Kalau nanti kalian balik aja baru beli." Jawaban mereka sederhana, "Kami kalau disuruh Tuhan memberkati,
kami mau memberkati yang terbaik. Saya sampai geleng-geleng kepala Bapak Ibu. Jadi sofa yang mereka beli itu sofa yang kayak di bioskop-bioskop, apa namanya, di bioskop-bioskop premier ya. Sampai lali aku istilah nih, nonton bioskop di bioskop premier yang kita bisa selonjorkan gitu Bapak Ibu, ada tempat untuk naruh gelas, selimut dan sebagainya. Jadi Tuhan itu betul-betul sampai memelihara kami begitu luar biasa. Ingat ya Bapak Ibu, perjalanan disertai Tuhan tidak berarti semuanya gunung. Sekalipun lembah, lembah itu akan mengantarkan Bapak Ibu ketemu dengan Firaun. Amin. Ketemu kepada peninggian, ketemu dengan kemuliaan Tuhan. Asal kita bisa bereaksi dengan benar, kita bisa berespon dengan baik, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Pasti Bapak Ibu. Nah, saya berdoa teman-teman Rehobot, apapun yang Anda sedang alami, saya cuma bisa bilang sama Bapak Ibu, benar kata Alkitab, Tuhan tidak pernah membiarkan kita meminta-minta. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita meminta-minta. Orang yang berharap sungguh kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ini bersyukur ya. Kadang saya tuh dengar kesaksian 2 pendeta Bapak Ibu. Satu pendeta, dia kesaksian gini, waktu masa pandemik ini dia sampai tidak ada undangan khotbah, tulis persis sama saya. Dan dia tuh cerita, sampai tidak ada undangan khotbah, sampai nggak ada ngebarang. Saya tuh sampai gini, aduh Tuhan, puji Tuhan ya aku gak sampai nggak ada barang. Saya sampai bilang gitu. Hamba Tuhan yang kedua malah lebih serem lagi. Dia bukan nggak ada barang, tapi karena tidak ada undangan khotbah, dia sampai mem-WA beberapa kenalan, sampai bilang gini loh di dalam WA-nya. Kalau sekiranya Bapak tergerak untuk memberkati, karena kami ini sangat membutuhkan banyak dana untuk kebutuhan keluarga. Saya membaca WA itu Bapak Ibu, saya sampai, aduh Tuhan, terima kasih bahwa kita mengalami hampir setahun di negeri orang pakai dolar, tapi kita tuh enggak, puji Tuhan, enggak sampai minta-minta, enggak sampai nggak ada barang. Bapak Ibu, pokoknya kita benar-benar bersandar sama Tuhan. Bapak Ibu enggak tahu, aku nangis akeh yo ndek bantal. Waktu diusir nangis di bantal. Tuhan, aku enggak ngerti, tapi aku berharap sama Engkau, aku gandol karo kowe Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku anakmu lo Tuhan, ojo sampai dinyek-nyek uang Tuhan, delok Tuhan, ojo sampai ini Tuhan. Jadi di situ saya melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya berdoa sharing sederhana ini boleh menjadi kekuatan. Kalau kita ada di lembah, ora usah takut, Tuhan tidak tinggalkan kok. Tapi kalau kita bisa bereaksi dengan benar, percaya akan muncul keajaiban-keajaiban. Seperti tahun Rut, tiba-tiba dia ketemu Boas yang merubah nasibnya. Yusuf ketemu dengan Firaun yang merubah nasibnya. Dan tahun 2021 akan terjadi banyak perubahan nasib. Amin. Perubahan nasib yang bagus, bukan perubahan nasib yang jelek. Tiba-tiba ketemu Boas, tiba-tiba ketemu Firaun yang mengangkat saudara naik tinggi, terbang di luar kemampuan dan kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Ayo kita berdoa sekali lagi. Bapak, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini. Hamba berdoa memberkati anak-anak-Mu di Rehobot. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Maria. Engkau memberkati semua saudara-saudara hamba-Mu di Rehobot. Hamba percaya bahwa mereka pun Engkau kasihi. Mereka pun Engkau kasihi. Tuhan menumpangkan tangan atas Pak Yohanes. Tetap teguhkan hatimu. Tuhan sudah janji memberikan kesembuhan. Tuhan akan menggenapinya. Tuntas. Tuhan akan menggenapinya. Tuntas. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah gagal, Pak Yohanes. Sekalipun dengan banyak keadaan, engkau harus mengalami banyak tanggungan. Dengarkan, jangan batasi Tuhan. Bila perlu, Tuhan bisa mengubah kok. Seperti burung gagak dikirim.
Burung gagak itu media yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak masuk akal. Tuhan bisa kirimkan kok, dipaksa Tuhan untuk memberkati engkau. Bersandar, tetap kuatkan hatimu dan imanmu. Jangan goyah, terus perkatakan apa yang Tuhan sudah janjikan. Perkatakan. Perkatakan bahwa aku sembuh. Perkatakan bahwa engkau sudah janji aku sembuh. Perkatakan tiap hari. Maka engkau akan melihat itu akan menjadi daging, menjadi nyata atas hidup. Bapa, aku memberkati semua anak-anakmu. Tuhan juga akan memberkati Yemima. Persiapkan dirimu, Yemima. Saya melihat tangan dibalik oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan atas kamu. Tetapi Tuhan akan membalikkan seperti telapak tangan dibalik. Saya nggak ngerti area apa yang akan Tuhan balikkan. Tapi saya cuma melihat penglihatan itu. Bapakku bersyukur Engkau masih memberikan kekuatan buat keluargamu di Rehoboth. Terlebih buat hambamu Ibu Maria. Hamba percaya Engkau memberikan dia hikmat untuk membawa umatmu ini. Sehingga mereka tetap tangguh. Mereka tetap melayani Tuhan. Mereka tetap bersandar kepada kekasih mereka yaitu Engkau sendiri. Mereka tidak justru melarikan diri di saat mereka menghadapi padang gurun. Mereka walaupun belum melihat, tetapi mereka sungguh bisa melihat Tuhan Engkau tetap setia menyertai mereka. Walaupun mereka belum melihat hasilnya, tapi mereka tetap percaya Engkau Tuhan yang merencanakan semua bagus buat anak-anak. Hamba memintakan berkat-Mu Tuhan, yang terbaik buat Ibu Maria. Semua anak mantu, cucu, mereka justru akan di saat-saat seperti ini akan membuat, Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata. Mereka seperti ada di dalam tudung perlindungan Tuhan. Seperti tidak ada apapun yang bisa sentuh mereka. Sebab tangan kasih Tuhan menamengi mereka, menudungi mereka, menjadi perisai di sekeliling mereka. Aku melihat Tuhan mengelilingi engkau. Kasih-Nya mengelilingi engkau seperti perisai. Seperti perisai yang Dia melindungi engkau. Terima kasih Bapa. Hamba percaya bukan hanya mereka ditudungi untuk survive, tidak. Tetapi mereka justru akan melihat banyak sekali terobosan-terobosan sebentar lagi akan terjadi buat kehidupan mereka. Baik anak, mantu, cucu, semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh beribadah bersama. Meteraikan firman-Mu jadi kekuatan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Maria. Thank you Bu Ruth, thank you untuk semua kesaksiannya yang luar biasa. Memang saat ini pandemi kita tidak punya jalan lain, hanya bersandar. Yang itu Tuhan yang mau. Adapun uang pun memang perlu uang, tapi dalam keadaan seperti ini, tempo uang tidak laku, Ibu. Banyak kesempatan yang Tuhan beri kepada anak-anak saat ini untuk lebih dekat kepadanya. Luar biasa Bu kesaksiannya. Ya bisa ketawa Bu, ya bisa nangis dengar itu. Luar biasa ya Bu. Thank you. Terima kasih banyak untuk kesaksiannya, untuk firman-Nya. Dan saya yakin setiap yang mendengar akan mendapat kekuatan. Karena di dalam kesaksian bukan hanya kesaksian, tapi ada mukjizat Tuhan juga yang bekerja. Thank you Ibu. Sama-sama. Thank you so much Ibu. Pengumuman sepekan untuk GAP Robot. Ibadah Zoom untuk hari Minggu tanggal 14 dimulai pukul 12 dibawakan oleh Pastor Johnson. Ibadah untuk doa malam hari Rabu minggu depan tanggal 17 Februari dimulai pukul 19.30 dibawakan oleh Ibu Kanti Widya Stuti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
hati kami tenang berada di dekat-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini
Mari kita satukan hati dan kita sama-sama berdoa sebagai penutup daripada ibadah malam hari ini. Lagu tadi mengatakan, kini mataku tertuju kepadamu. Benar Tuhan. Yang Engkau mau saat ini adalah semua kami tujukan kepadamu. Sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Engkau Allah yang maha besar. Engkaulah Allah pemelihara kami. Mengucap syukur ya Bapa untuk ibadah pada malam hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan pada setiap kami yang hadir di ibadah Zoom pada malam hari ini. Mengucap syukur kami boleh mendengar satu firman, satu kesaksian yang luar biasa Tuhan. Kami percaya kesaksian itu tidak hanya untuk Ibu Ruth, untuk setiap daripada kami yang percaya kepadamu, yang memfokuskan segala perhatiannya kepadamu. Dan seperti yang dikatakan Ibu Ruth, yang bersandar kepadanya. Memang berat Bapak Ibu, pada saat-saat seperti ini. Ibarat kita ada di lembah untuk bersandar. Hanya iman dan kekuatan. Oleh karena itu malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita lebih lagi bersandar kepadanya. Sesuatu yang tidak masuk akal, dan itu pun yang akan terjadi. Karena Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, tidak bisa kami pikirkan dengan realita, dengan kemampuan daripada setiap pikiran manusia. Tuhan itu ada di luar pikiran kami. Kemampuannya tidak terbatas. Kemampuan orang terbatas. Buktinya kena COVID pun tidak bisa cari obatnya. Itu tandanya terbatas Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dan Dia tidak akan meninggalkan hambanya. Bukti daripada kesaksian Ibu Ruth, kesaksian demi kesaksian. Yang memberikan satu kesimpulan, Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Dia bersedia mati di kayu salib. Dirajam, diludahi. Dia tidak akan meninggalkan ciptaannya. Kami adalah ciptaan-Mu ya Bapa. Ciptaan kami adalah satu mahakarya daripadamu Bapa. Terima kasih Engkau malam hari ini ya Bapa mengantar Ibu Ruth kepada Zoom malam hari ini, ibadah Zoom malam hari ini untuk mendengarkan betapa dahsyatnya Engkau. Betapa Engkau kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk Ibu Ruth dan seluruh keluarga. Tuhan memberkati seluruh keluarga daripada Ibu Ruth, anak, suami, orang-orang yang dikasihi oleh Ibu Ruth. Dan juga memberkati orang-orang yang sudah memberkati Ibu Ruth. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai Ibu Ruth lebih lagi. Dan di masa mendatang kami akan mendengar hal-hal yang lebih spektakuler lagi. Tentang kasih-Mu, tentang mukjizat-Mu, dan tentang segala yang baik daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, lindungi Ibu Ruth dari segala mara bahaya, dengan segenap keluarganya, lindungi dari segala COVID yang saat ini masih merajalela. Dan Tuhan perlengkapi Ibu Ruth dengan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami layangkan doa kami untuk Ibu Ruth hanya di bawah satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat Rehoboth yang malam hari ini belum hadir di dalam ibadah doa malam, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami. Kiranya tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada mereka, dan pertolongan yang mereka perlukan selalu tepat pada waktunya. Engkau Allah yang ajaib ya Bapa. Dan juga kami sampai di akhir ibadah, kami mengucap syukur sekali lagi, Tuhan izinkan kami Tuhan, dalam setiap apapun keadaan kami selalu boleh bersyukur. Tanda kami berserah kepadamu, tanda kami menghargai Engkau, dan tanda kami mengasihi Engkau. Kami mengangkat tangan kami ya Bapa, tanda bahwa kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berdaulat dan berkuasa atas setiap tangan yang terangkat.
Berikan mereka iman yang lebih, hari demi hari Engkau pupuk iman mereka Tuhan, agar mereka juga lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini, karena kasih Bapa yang tidak terhingga, kasih agape yang tidak pernah minta balasan. Malam hari ini, setiap tangan yang terangkat, Tuhan berikan, Tuhan curahkan berkat-berkat yang luar biasa. Berkat dari surga, bukan berkat dari dunia. Berkat dari surga mencakup segala sukacita dan damai sejahtera yang berkekalan, yang kami terima saat ini karena kasih dari Bapa yang luar biasa. Kami terima saat ini kasih-Mu ya Bapa, berkat-Mu, curahan rahmat dan berkat-Mu, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang akan kami nikmati dari sekarang sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami sepanjang masa, Allah kami yang kekal, Allah kami yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat dan pujian semua kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Mari jemaat yang hadir pada malam ini sudah menerima semua berkat yang baik dari Bapa di surga. Mari kita sama-sama ucapkan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami.